Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di segmen dibacain. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, Waalaikumsalam. Makasih Mbak Sana ya. Oke, pada malam hari ini teman-teman kita bakal melanjutin lagi agenda kita yaitu dibacain setiap Rabu malam gitu ya. Buat teman-teman kayaknya ada nama-nama baru gitu ya. Saya sedikit men-spoiler sedikit apa itu dibacain gitu ya. Segmen dibacain ini kita laksanain setiap Rabu malam buat teman-teman yang baru datang ataupun baru join pertama sekali ya. Pertama hadir di segmen dibacain, boleh banget untuk menyiapkan waktunya gitu ya. Setiap Rabu malam kita bakal ngebacain cerita yang teman-teman tulis gitu ya. Baik cerita yang ditulis hari ini, pekan kemarin ataupun bisa juga yang pekan yang udah lewat gitu ya. Jadi cerita-cerita yang bakal kita cerita-cerita yang bakal kita bahas itu cerita-cerita dari apa yang teman-teman tulis di Google Form yang kami berikan. Jadi buat teman-teman, kalau pengen nulis ceritanya juga boleh banget gitu ya, boleh banget untuk tulisan ceritanya di Google Form yang kami berikan di grup ataupun di bio IG-nya Hack Indonesia. Itu ada juga. Silakan klik linknya nanti diarahin ke segmen dibacain untuk nulisin ceritanya. Insya Allah pada malam hari ini teman-teman kita bakal ngebacain cerita dan ada beberapa cerita untuk malam hari ini udah dipilih gitu ya, udah dipilih, nggak semua cerita yang bakal kita bacain tapi ada beberapa. Dan pada malam hari ini saya nggak sendirian tapi saya ada temennya gitu ya. Kalau di poster ada temennya, jadi saya nggak sendirian. Sebelum nanti saya panggil teman saya, orang juga ada cuman, tapi nggak apa-apa, saya coba menyapa teman-teman dulu gimana kabarnya buat teman-teman yang udah hadir gitu ya. Oke, silakan tulis di kolom komentar gimana kabarnya teman-teman. Saya sapa sendiri. Mbak Hati, Mbak Sana gitu ya. Oke, Mbak Siti Fauziah. Mbak Eva gimana kabarnya? Oke, ada beberapa nama yang oke, baik Yung. Oke. Kalau aku alhamdulillah baik teman-teman, walaupun nggak ada yang nanya, aku jawab sendiri gitu ya. Aku alhamdulillah baik teman-teman dan semoga teman-teman yang udah join gitu ya, khususnya yang udah join, semoga dalam keadaan baik dan keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti agenda-agenda kebaikan. Ya, salah satunya bisa disebut juga agenda dibacain ini gitu ya, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan cerita yang teman-teman tulis dan coba kita ambil apa sih yang bakal kita dapatin ataupun manfaat apa yang bisa kita ambil dari cerita-cerita yang bakal kita bahas pada malam hari ini. Oke, itu sedikit dari agenda dibacain teman-teman. Karena tadi ada sedikit teman-teman yang baru join gitu ya, dari apa yang tampil di sini ada beberapa teman-teman yang join, jadi saya coba sedikit jelasin terkait dengan agenda dibacain. Ya, pada malam hari ini teman-teman saya nggak sendirian, saya ada temannya dan teman saya adalah Kak Fajar gitu ya. Orang ini sudah ada dari tadi ya. Nah, teman saya pada malam hari ini, teman-teman yang udah lama di Hak Indonesia pasti tahu dengan Kak Fajar dan pada malam hari ini saya ditemani oleh Kak Fajar teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada beberapa teman-teman yang belum pernah lihat gitu ya siapa teman saya. Nah, pada malam hari ini teman-teman tuh udah tahu siapa orangnya. Tapi insya Allah eh, saya bakal temenin Kak Fajar buat ngebacain dan menyimak apa sih cerita dari teman-teman yang udah nulisin ceritanya di sini ya. Oke, kalau boleh gitu ya, teman-teman juga boleh banget untuk ngajak temennya yang belum join gitu ya. Boleh banget untuk share lagi linknya biar teman-teman yang lain tuh bisa join juga di agenda dibacain ini. Boleh di grup ataupun ke pribadi teman-teman ada temennya gitu ya. Temennya yang pengen ikut boleh banget di share langsung karena linknya itu dibuka untuk umum. Enggak cuma untuk grup aja ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi saya coba sapa dulu ya teman saya pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Fajar. Mana nih orangnya? Ini belum. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Ya. Baik ya. Hmm. Sinyalnya aman? Gimana? Insya Allah aman sih. Insya aman ya. Karena kalau kemarin itu kan hanya satu device ya. Dan Hmm, ya namanya koneksi itu macam-macam sesuai dengan tempat sama kondisi kan. Kalau ini sekarang insya Allah sih kita Insya coba Allah aman ya. upgrade supaya lebih nyaman juga. Alhamdulillah kalau gitu. Cuaca aman cuacanya. Cuacanya biasanya.
Cuaca kayaknya kering deh. Tempatmu hujan gak sih? Alhamdulillah ya, aman juga ya. Kalau di sini juga Enggak. nggak hujan sih. Tapi suaraku bagus ya, aman ya, Nah, jerit. aman aman. Kalau suara masih aman. Oke. Oke. Kak Fajar, kita pada malam hari ini, Kak Fajar ini udah pernah nih ikut agenda dibacain. Pernah ya, kayak sebelumnya tuh pernah kan? Pernah nggak ya? Pernah ya. Nah, waktu sebelum kemarin sempat ini kan, sempat Emang ikut. kamu nggak seingat itu apa nggak kita kadang berdua ngisi gitu? Soalnya Lupa. perasaan perasaan aku bukan sama aku, perasaan aku gitu. Antum Oh, udah sama, sih, udah. udah ya, Sama siapa udah. ya? Sama Mbak BT kata Edi kalau nggak salah. Oh iya, Iya, waktu sama itu si kan. ini, Insan juga. Insan. Ya, Sama si Insan udah. gitu ya. Sama si Mas Abizar juga udah. Iya pernah ya. Nah itu hampir mirip nih untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Tapi bedanya kalau kemarin-kemarin ketika Kak Fajar waktu itu ngebacain gitu ya, itu hari itu teman-teman nulis langsung dibacain semua gitu ya. Nah pada malam hari itu cuma beberapa cerita dan nggak menutup kemungkinan cerita yang pekan lalu gitu ya. Jadi bukan semua cerita yang bakal kita bacain karena kita menghemat waktu dan kemudian mungkin kita mengambil inti apa cerita apa dari ceritanya gitu ya. Inti dari ceritanya itu gimana gitu ya. Nah jadi kita lebih mendalami ceritanya seperti apa, mengambil hikmahnya itu lebih banyak gitu ya daripada kita banyakin bacain ceritanya. Nah, pada malam hari ini kebetulan udah disiapin ada sekitar 4 cerita teman-teman. Dan saya di sini di spoiler lagi buat ceritanya itu nggak tahu siapa penulisnya ya. Jadi buat teman-teman eh, yang untuk join bisa jadi itu tulisan teman-teman, bisa jadi juga teman-teman yang nggak join gitu ya. Dan intinya kita sama-sama bacain, sama-sama menyimak apa sih ceritanya dan bakal kita ambil hikmahnya gitu ya. Oke, Kak Fajar, udah siap ngebacain ceritanya? Oh iya, aku sedikit reminder ke kamu sih. Jadi ada salah satu yang chat tadi nitip Mm-mm. pertanyaan juga. Nanti jangan lupa dibacain aja ya. Iya ya. Ini 4 itu masukin tadi Kak Fajar? Nggak apa ya? Oh, oke, siap. Ya. Ini ditampilin di sini nggak apa-apa kan? Ditampilin itunya, Iya, ceritanya dibacanya. nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa apa-apa. ya. Yang penting di anonimus aja sih. Ya. Oke. Hmm. Eh, udah siap Kak Fajar untuk ngebaca ceritanya? Insya Allah udah siap sih. Sesiap Oke. dirimu juga. Oke, teman-teman yang join juga boleh nih. Kalau udah siap untuk nyimak cerita yang bakal kita bacain pada malam hari ini, boleh tulis di kolom komentar siap Kak gitu. Atau siap Hyung boleh banget gitu. Biar kita tuh tahu teman-teman tuh udah siap untuk mendengarkan cerita-cerita pada segmen dibacain pada malam hari ini. Boleh banget, silakan. Silakan teman-teman, silakan siapa nih? Mbak Hati, Mbak Sana, Mbak Siti, Nur Nur Fauziah, Mbak Eva, Mbak Umi Kalsum, ready ya? Mbak Tasya Rizky, oke ya? Oke, udah ready ya? Oke, kalau sudah cak ini ready, ready berarti Mbak. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Aku share screen terlebih dahulu. Mungkin kalau dia nggak tampil, boleh banget dibilangin ya. Oke, udah nampil? Kak Fajar gimana? Udah sih. Udah ya? Oke, ini Hmm. cerita pertama. Nah, ini cerita pertamanya nih. Ini agak gimana aku bacanya? Soalnya ini ada beberapa kata-kata yang disingkat gitu ya. Dan aku belum sempat memperbaiki karena aku juga agak bingung gitu ya. Takut salah gitu ya. Nah, ini nama penulisnya itu hamba Allah ya. Hamba Allah. Kita nggak tahu juga ini siapa penulisnya, tapi intinya ini ceritanya gitu ya. Boleh kita panggil hamba Allah ataupun siapapun penulisnya gitu ya. Ini ceritanya, Kak, orang tua laki-laki itu apa sih? Oke, pengen ngomong kasar Kak, sumpah. Aku benci banget sama orang tua laki-laki itu tuh. Astagfirullah. Jadi aku pengen cerita. Aku habis mandi ceritanya, mau pakai handuk Kak. Tapi pas mau ambil handuknya, digantung di kamar mandi. Ternyata di dalam handuknya yang lagi digantung ada kecoa. Lantas aku minta tolong sama orang tua laki-lakiku. Minta singkirin kecoa Kak. Posisinya kecoanya ada di dalam handukku yang sedang digantung. Wajar nggak sih Kak minta tolong ke ayah, bapak, babe, atau abi tuh. Tapi dengan ngedumelnya, dia nolonginya sambil berkata kasar seperti goblok dan seterusnya ke ibu atau mamaku. Emang kenapa sih Kak minta tolong buat ngeluarin handuk itu dari kamar mandi ke rumah supaya kecoanya pergi keluar rumah atau kemana ke asal jangan ke dalam rumah. Tapi si cowok itu malah ngeluarin bahasa itu ke mama atau ibu supaya sumpah ya Kak dari kecil nggak ada gunanya tuh laki-laki. Pernah pengen ada di titik saya nyumpahin laki-laki itu
mati ketabrak mobil. Innalillahi. Sampai sekarang nggak ketabrak-tabrak. Sampai sekarang nggak ketabrak-tabrak. Saya kesel, tapi saya sedih. Oke, ini kayaknya si cewek sih, karena dia berbicara terkait dengan ayahnya gitu ya. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Teman-teman yang join boleh banget ngebacain ceritanya di sini ya, sambil baca, sambil menyimak bahwa ceritanya ini bisa sama-sama kita simak gitu ya. Oke, ini Kak Fajar, cerita pertama nih. Cerita pertama ini terkait dengan seorang anak mengeluh mengeluh kepada bapaknya gitu ya, ayahnya ya. Tapi kayaknya Hmm. kalau dari ceritanya tuh aku ngeliat tuh si cewek sih. Karena dia takut kecoa kan. Tapi Hmm. di sini dia tuh lagi kesel sama ayahnya. Ayahnya itu sering ngomong kasar, kemudian disuruh tadi malah ngebetak orang tua ibunya gitu ya. Nah, Kak Fajar pernah ada pengalaman atau tanggapan Kak Fajar terkait dengan cerita ini gimana ngelihatnya? Iya, kalau dari ini langsung ke ini ya, langsung ke bacanya ya. Ya, Jadi ya namanya kita respon kan otomatis dari setiap kita kegiatan di dalam rumah gitu. Yang pastinya kan di dalam rumah itu kan saling membutuhkan satu sama lain gitu ya, antara kita sama orang tua, kita sama adik, terus juga banyak banyak peran di sana. Ya otomatis dari setiap posisi kita itu sebagai anak juga berbeda fungsinya, posisi kita sebagai orang tua juga berbeda, posisi adik fungsinya juga berbeda, posisi ibu dan ayah juga berbeda. Nah, setiap itu berperan aktif di sana. Nah, terkadang dari hal yang sudah harusnya kita sadarin gitu ya, yang harusnya ya, setiap kita kan punya standar standar hidup gitu, dan standar hidup itu mesti paham, mesti kita sadari bahwasanya berperan sebagai anak itu memang harus ada targetnya gitu. Berperan sebagai ayah itu juga harus ada targetnya. Tentang kalau kita nggak dapat targetnya itu ya itu balik lagi usaha kita. Nah, dari setiap itu kalau kita sudah paham tentang fungsi kita sebagai anak, sebagai orang tua ke anak, anak ke orang tua, ya nggak ada miss di situ. Nah, kalau dari hal yang diceritakan tadi ialah yang dipertanyakan adalah apakah segitunya peran ayah kepada anak, bahwasanya hal yang kayak gitu jadi permasalahan yang sangat besar gitu. Malah hal yang seharusnya bisa diselesaikan, tapi kok kenapa malah melembet ke yang lain gitu. Malah malah kok yang disalahkan ibu, malah kok yang disalahin, malah kok kayak berat banget gitu, padahal itu hal yang sepele bagi anak gitu ya. Nah, itulah terkadang kita tuh eh, apa ya, hal itu kan yang datang kepada kita permasalahan semacam itu. Kalau saya kita sebagai anak dan kita punya orang tua, ya kalau seandainya orang tua memang yang sifatnya temperamen yang kita nggak bisa merubahnya, padahal kita udah bilang apa namanya, ayah kok kayak gitu ya, buka buka cerita kayak gitu supaya ayahnya berubah. Nah, kalau kita sudah berusaha seperti itu ya masih dengan tanggapan yang berbeda, yaitu kita udah berusaha tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, uh, balik lagi kita harus menerima kayak gitu. Menerima dalam artian ya udah ini orang tuaku, aku memaafkan dia karena memang ibaratnya tuh kita diuji yang memang bukan yang kita perbuat kayak gitu. Nah, kita pertama terima dulu bahwa kondisi orang tua kita itu seperti itu. Itu poin yang pertama ya. Terus yang kedua sebagai solusi langsung ya. Yang kedua, kalau seandainya yang di kita tuh ada ini loh, ada sesuatu yang bisa kita usahakan, ada sesuatu yang memang itu hal yang datang kita tuh nggak bisa. Contoh, kalau seandainya, contoh kayak di cerita tadi ya, kayak sampai sumpah serapah lah segala macam gitu. Itu kan sesuatu yang kita keluarkan gitu. Nah, kalau di Islam bagaimana? Nah, di Islam ya otomatis gimana caranya supaya kita tuh merespon sesuatu yang datang kepada diri kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang dihisap, teman-teman. Itu jangan sampai kita padahal mau nyelesain masalah, malah masalah datang dari kita nih. Kita tuh harusnya menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah lagi gitu. Nah, sebisa mungkin yang namanya kita
mau nggak mau ya sebagai anak ya udah manut aja, terima aja. Cuman posisi di mana kita tuh meresponnya harus dengan cara yang baik. Karena kita kan pengennya feedback yang baik ya. Lakukan dengan hal yang baik gitu. Supaya apa? Supaya dirimu juga baik, apa yang kamu lakukan juga baik. Toh walaupun di lingkaranmu juga toksik gitu ya. Sebisa mungkin apa yang kamu perbuat itu dalam dirimu juga harus baik juga. Contoh kalau seandainya ini agak struggle ya, cuman kisah seperti halnya eh, Fir'aun dengan istrinya yang soleha, Siti Asiyah kan, itu salah satu dari 4 wanita yang diagungkan. Eh, ada Bunda Maryam, Siti Khadijah, Siti Fatimah, dan Asiyah, istrinya Fir'aun. Apakah seandainya dalam kisah itu suaminya itu luar biasa kejamnya, zolimnya terhadap orang lain, apakah istrinya juga ikut juga? Ya enggak, seperti itu. Jadi harus apa namanya? Harus ada pembedaan. Kalau kita paham bahwa itu bukan hal yang betul, ya udah jangan ikut-ikut juga gitu. Itu makanya penting kalau di lingkaran kita itu toksik di dalam keluarga kita harus cari referensi yang lain atau tempat yang lain buat kita ngejaga supaya kita nggak toksik juga gitu. Itu sih. Oke. Agak panjang ya. Nggak apa, nggak apa. Justru panjang lebih enak karena kan ceritanya kan dikit kan. Jadi kita lebih Iya, enjoy lah kalau ngobrol sih sambil ngobrol nggak apa. Oke, kalau iya. Tapi lihat kalau dari kalau aku sih kayak ya ngerasa kesel juga sih. Maksudnya hal yang lumrah ya, kesel itu kan, kesel apalagi bapak sendiri gitu ya. Hal yang lumrah sih, ya fitrahnya kita manusia kayak gitu. Dan itu sih balik lagi, kalau seandainya kamu udah tahu bahwa itu hal yang nggak benar, sampai toksik segala macam, jangan sampai ayahmu toksik, kamu malah ikut-ikutan toksik juga gitu. Jangan sampai kayak gitu. Sebisa mungkin kan kalau ayahmu nggak sadar, ya minimal kamu yang sadar, kamu yang nyadarin ayahmu. Bisa jadi ayahmu posisi yang pada saat itu memikirkan sesuatu yang lebih urgent, dia sampai stres atau apa, dia nggak bisa cerita. Banyak kan quote-quote yang lelaki itu nggak bercerita, ya memang betul adanya sih. Terkadang dia tuh menyendiri, fokus, mikirin. Bisa jadi mikirin kamu, cuman dalam kondisi yang kamu tuh nggak pengen, dia tuh nggak pengen kamu tahu gitu. Nah terkadang ada hal-hal yang dia fokuskan, tiba-tiba teralihkan dengan hal itu. Banyak banyak hal sih kayak gitu. Kenapa ayah itu bisa jadi marah? Banyak hal gitu. Jadi sebisa mungkin kamu ambil sisi yang jangan hanya kamu lihat negatifnya aja, tapi sisi-sisi yang lain. Nah, mencari posisi yang lain atau sudut pandang yang lain itu ya mau nggak mau kamu harus belajar sih, baca baca tentang permasalahan orang lain juga gitu. Gitu. oke, wah, itu berarti lebih kepada gimana kita ngerespon gitu ya. Ya betul. Biar kita tuh nggak sama gitu ya. Jangan Iya. sampai kalau orang tua kita tuh lagi marah gitu, justru kita tambah marah gitu ya. Dan itu yang ngebuat malah masalahnya itu malah Iya. besar gitu ya. Kita marah, orang Iya. tua kita marah sama kita marah sama mereka ya ujungnya nggak ketemu jalan jalan tengahnya gitu ya. Jadi Iya. kalau dari cerita tadi sih, karena kita kan di sini lagi berbicara tentang ceritanya ya gitu ya. Di sini diberi contoh bahwa orang tuanya tuh kayaknya eh, marah banget gitu ya, pemarah gitu ya. Orang tuanya tuh temperamen banget gitu ya, terutama ayahnya tadi. Di ceritanya ini disebutkan padahal masalah sepele kata Kak Fajar tadi. Dia tuh cuma meminta keluarin handuk yang ada kecoa tadi kan. Si anak ini minta keluarin handuk yang ada kecoa tadi sama si ayahnya ini. Tapi ayahnya ini merespon dengan kayak eh, goblok gitu ya, bilang-bilang kayak gitu, kata-katanya kasar sama si anak sama si ibunya gitu ya. Sehingga anak ini ngelihat kondisi kayak gitu, ngelihat ayahnya itu kayaknya orangnya tuh mudah pemarah banget gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu tuh, mungkin dari cerita ini tuh banyak sekali di belakangnya itu kejadian-kejadian yang ngebuat si anak ini, menurut aku sih anak itu udah sering gitu ya, udah sering ngelihat ayahnya ini ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi di sini dia tuh cuma salah satu aja memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh bahwa ayahnya itu sangat temperamen. Tapi tadi kembali lagi kepada respon kita teman-teman. Kalau teman-teman punya orang tua yang konotasinya kasar gitu ya, temperamennya kuat gitu ya, ya kita sebagai anak wajib berbakti walaupun bagaimanapun keadaan orang tua kita gitu ya.
Aku juga mungkin bukan ini ya, nggak terlalu kayak ini ya, nggak terlalu kayak di ceritanya. Tapi aku termasuk orang tuanya. Aku juga orang tua yang temperamen, cepat marah gitu, ya, mudah marah. Tapi kembali lagi ke akunya. Kalau seandainya aku malah ikut-ikutan gitu, ya, ikut-ikutan marah sama orang tua, kemudian malah nggak mau berbakti, ya itu justru menyalahi aturan. Yaitu tugas kita sebagai anak kan berbakti. Jadi bagaimanapun keadaannya kita tetap menerima gitu ya, menerima, kemudian bersabar. Kalau kita bisa nasihatin ya nasihatin, ajak ngobrol gitu ya, itu yang bisa kita lakukan. Sebisa mungkin kita respon dengan cara yang baik. Kita sebagai anak tugas kita berbakti sama orang tua. Kalau aku sih ngeliatnya gitu, karena kan di sini konsepnya aku juga belum punya anak, jadi aku memandangnya itu dari seorang anak kepada ayah gitu ya. Nah, di mana ya kebetulan ayahku juga orangnya agak kasar gitu ya, dan aku meresponnya juga dengan cara yang nggak ikut-ikutan marah, ikut-ikutan kesel gitu ya. Tapi ya coba bersabar. Kalau kita bisa nasihatin, nasihatin gitu ya. Jangan sampai kemarahan orang tua yang malah membuat kita tuh jauh sama mereka dan ujung-ujungnya nggak ketemu solusinya gitu ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang hadir gitu ya udah join di malam hari ini ada cerita juga boleh banget gitu ya ditulisin di kolom komentar terkait dengan masalah sama orang tua gitu ya. Kalau kak aku tuh kesel sama orang tua aku gitu ya disuruh ngerjain PR nggak mau gitu ya. Itu kan tugas kamu ngerjain PR bukan tugas orang tua ya. Tapi intinya teman-teman kalau teman-teman lagi kesel ataupun lagi kecewa sama orang tua jangan sampai teman-teman tuh melupakan bahwa kewajiban teman-teman itu kewajiban kita gitu ya. Kita sebagai anak itu berbakti sama orang tua. Itu yang penting. Dan kalau kita udah tahu itu, insya Allah kita bakal lebih tenang gitu ya. Lebih tenang, lebih bisa mengendalikan emosi. Tapi jangan sampai kita justru marah sama orang tua yang dimana emosi sesaat gitu ya. Nah, jangan sampai kita terpancing itu. Itu sih kalau aku, Kak Fajar ada tambahan terkait dengan cerita pertama ini? Boleh lanjut. Boleh lanjut aja dulu ya. Oke, teman-teman boleh banget kalau yang udah join ya. Teman-teman boleh banget untuk merespon, boleh nanggapin, Kak, cerita ini tuh menurut aku gini-gini gitu ya. Boleh banget ditulis di kolom komentar, nanti sama-sama kita bacain, sama-sama kita telah apa sih yang teman-teman tuh sampaikan gitu ya. Boleh banget ya. Karena di sini kan dibaca ini nih bukan hanya kami yang menyampaikan pendapat gitu ya. Teman-teman yang join itu boleh banget untuk nyampain pendapatnya, nyampain pandangannya terkait dengan cerita yang lagi kita bahas gitu teman-teman. Oke, itu tadi cerita pertama teman-teman. Ini kita lanjut ke cerita kedua dulu. Kalau teman-teman pengen komentarin boleh banget di kolom komentar. Nanti kita bacain ya. Oke, ini cerita kedua. Ini masih cerita pertama ya. Aku pindah dulu. Nah, udah muncul ya. Ini agak panjang nih nama nama anonimnya. Oke, gimana Kak Fajar? Udah keluar ya? Ada muncul ya? Udah. Ya. Oke, ini aku baca lagi nih Kak Fajar. Ini dari menantu kesayangan mamamu. Oh, ini disingkat aja nih. MKM ya. Menantu kesayangan mamamu ya. Ini nama anonimnya ya teman-teman. Kita nggak tahu nih. Tapi kita panggil aja MKM aja biar singkat ya. Assalamualaikum Kak, aku mau cerita. Aku lagi di fase sedang berusaha hijrah karena Allah dan aku berusaha memperbaiki semuanya. Entah itu dari cara berpakaianku, niatku tuh benar-benar karena Allah dan niatku baik supaya orang tuaku bisa masuk surga. Karena aku tahu kita sebagai perempuan harusnya berusaha menjaga diri, apalagi dari cara berpakaian. Karena itu berpengaruh banget. Sudah banyak kasus kan ya di Indonesia hal-hal yang terjadi pada perempuan, sekalipun pakaian perempuan tersebut sudah tertutup sekalipun. Tapi jauh lebih baik menjaga dan memperbaiki cara berpakaian kita. Dan untuk berusaha menutup aurat karena aku nggak mau orang tuaku masuk neraka hanya karena anak perempuannya tidak bisa memperbaiki cara berpakaiannya dan menjadi dosa untuk mereka. Tapi mama nggak setuju kalau aku memperbaiki cara berpakaianku dengan memakai gamis. Oke, katanya tuh takut aku keserimbit atau jatuh. Oh, keserimbit atau jatuh karena bajunya panjang-panjang. Dan sedikit cerita, aku pas kecil sampai sekarang kondisi kakiku lemah dan gampang jatuh. Aku harus gimana Kak? Kalau aku mengikuti mamaku, akunya yang nggak nyaman dengan cara berpakaianku yang sebelumnya. Aku takut Allah marah dengan cara berpakaianku sebelumnya tuh belum termasuk baik. Kak. Oke, ini cerita ada perempuan gitu ya. Ini kayaknya ini perempuan banget gitu ya. Karena dia lagi berbicara tentang menutup aurat dan di sini di ceritanya sama-sama kita dengar tadi ya di ceritanya itu bahwa si MKM atau menantu kesayangan mamu ini MKM aja ya. Si MKM ini ternyata ternyata
orang ibunya sebenarnya, ibunya yang mengkhawatirkan, lebih khawatir dia tuh, lebih khawatir bahwa pakainya itu nanti malah menyusahkan gitu ya, menyusahkan si anak. Tapi kan tadi di awal si penulis MKM ini udah nyebutin gitu ya bahwa dia tuh niat hijrah itu kan Allah gitu ya. Nah, mungkin nanti kita coba dengar dulu dari Kak Fajar gimana nih tanggapannya terkait dengan orang yang ingin hijrah karena Allah, tapi terhalang karena ibunya ternyata memandang itu kayaknya takutnya menyusahkan gitu ya. Insting seorang ibu tuh kan kuat banget gitu ya, nggak mau anaknya tuh kenapa-kenapa gitu ya. Nah, ketakutan seorang ibu tuh sampai segitunya ya. Tapi gimana tuh Kak Fajar ngelihatnya? Boleh nggak sih ibu tuh ngelarang kita untuk pakai yang baik gitu ya, untuk kebaikan gitu? Gimana tuh Kak Fajar? Ya, kalau pertama-tama sih dari cerita yang udah di apa namanya, yang udah di share sama teman siapa namanya tadi, kesayangan siapa MKM, MKM. MKM, MKM. Iya, itu keren banget sih. Kerennya apa? Kerennya kamu udah mau berusaha, udah punya goals sendiri supaya kamu berubah gitu ya, berubah yang sebelumnya itu belum menutup aurat karena kesadaran diri bahwasanya pengen orang tua itu bahagia, maka kamu sadarin untuk kamu berubah jadi lebih baik, itu keren banget. Nah, terkadang cuman dari tujuan kamu yang udah terlihat dari cara berpakaian ya, yang memang tujuannya otomatis mau nggak mau orang tuamu juga lihat juga di situ. Nah, yang namanya orang tua tadi itu kan pengasih ya, apalagi dari masa kecil, lalu yang udah tahu kamu dari kecil sampai ke besar, kebutuhan kamu apa aja, dari fisik kamu, dia tuh udah tahu kebutuhan kamu segala macam gitu ya, dia paham di situ ya, otomatis ya apa yang berubah pada dirimu juga dia khawatir, memang mau nggak mau di situ, dan itu harusnya kamu bersyukur bersyukur kayak seperti itu, karena orang tuamu masih masih care banget sama kamu. Itu yang pertama. Kamu bersyukur bahwasanya orang tuamu masih care. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap perubahan kan otomatis karena memang referensi yang kamu dapat gitu, bahwasanya kalau seandainya tidak menutup aurat, ya yang kita tahu satu helai rambut wanita itu bisa dihisap untuk orang tua laki-laki gitu. Dari mulai adik, anak gitu, atau istri gitu. Maka agak lumayan berat jadi laki-laki gitu ya. Oh, katanya laki-laki itu enak sih, loh. Enggak, tanggung jawabnya banyak. Banyak banget teman-teman. Eh, dan sedangkan kalau dari sisi wanita itu, kalau kalau mengikuti apa namanya, mengikuti dari jadi soleh, mengikuti suami yang soleha juga, jadi orang yang soleha, mengikuti suami yang soleh, insya Allah bakalan tinggal pilih aja pintu surga yang mana aja yang kamu mau ambil gitu. Tuh apa namanya, keutamaan dari sebagai wanita gitu ya. Dan nah, terkadang perubahan itu teman-teman itu butuh apa namanya, butuh sebuah tindakan. Tindakan kamu udah selesai nih, kamu udah nyaman gitu dengan hijrahmu, dengan cara pakaianmu. Nah, karena itu dilihat sama orang tua, ya orang tua tadi pastilah bertanya-tanya, terus juga khawatir tentang, karena memang kamu punya kebutuhan yang khusus gitu di situ, khawatir kamu kenapa-kenapa, ya coba kamu pahamin deh sama ibumu gitu, bahwasanya, "Bu, karena ini kehendakku, perubahan ini, karena memang Allah Subhanahu wa taala dan niatnya memang untuk supaya bahagia untuk ibu dan ayah juga, pengennya itu kan namanya dunia tuh hanya ya paling sebentar aja sih bahagianya, tapi setelah dari itu kan kita kehidupan selamanya gitu, dan aku nggak mau seperti ini gitu, kamu pahamin pelan-pelan sama ibu." Nah, terkadang perubahan itu nggak memang memang nggak langsung diterima sih, apalagi sama orang tua kan, referensinya kan kita di era sekarang itu digitalnya tuh, apa namanya, cepet banget, apa-apa kita cepet udah tahu. Tapi kalau orang tua kan, eee, agak sedikit, butuh penyesuaian gitu. Kamu pelan-pelan aja nggak apa-apa, dan itu butuh proses sih untuk ngasih tahunya seperti itu. Jadi ya, selamat kamu udah nyaman dengan perubahanmu, dan, terus sayangin ibumu sih, karena itu sebetulnya salah satu dari kasih sayang ibumu juga, gitu. Dan coba ajak juga, kalau seandainya memang ibumu juga belum
belum apa namanya belum berhijrah dari sisi apa namanya dari sisi berpenampilan atau hal-hal yang lain yang sifatnya mengikat secara Islam, coba sekali apa namanya jadiin target juga, bukan hanya dirimu, juga ajak orang tuamu juga. Gitu sih kan. Oke, oke, oke. Jadi Berarti berarti perlunya kita tuh mahamin juga ya, memahami orang tua kita ya. ya betul. Ya, memahamin orang tua kita buat gimana sih cara berpakaian kita tadi ya. Kalau di sini kan si MKM tadi ya. Si MKM si penulis tuh nyeritain bahwa dia tuh pengen nunjukin pakaiannya sesuai syariat Islam tuh gimana gitu ya. Karena mungkin bentar. Hmm. Oke. Oke. Aku tadi ngambil sedikit sih apa yang Kak Fajar sampaikan terkait dengan hijrah gitu ya. Mana kan kalau hijrah itu nggak mesti eh, ketika perubahan itu muncul nggak mesti semua orang tuh pasti setuju gitu ya. Apa yang Kak Fajar sampaikan tadi benar banget karena kalau seandainya perubahan itu drastis gitu ya, apalagi kan di sini si penulisnya bilang cara berpakaiannya. Nah, itu kan tampak banget gitu ya perubahan seandainya si penulis itu pengen merubah tampilan pakaiannya gimana sesuai dengan syariat Islam. Tapi kan orang tuanya itu kan belum tahu tuh tentang tentang pakaian dalam syariat Islam itu gimana. Nah, tugas si penulis itu bagus banget untuk memberikan referensi-referensi yang baik gitu ya terkait dengan pakaian yang baik itu gimana gitu ya. Sehingga nanti perlahan mungkin secara perlahan nggak serta merta langsung orang tuanya menyetujui ya, tapi perlahan tapi pasti gitu ya. Perlahan tapi pasti orang tuanya bakal sadar, bakal ngerti gitu ya terkait dengan oh pakaian kayak gini tuh bener, oh pakaian kayak gini tuh baik untuk kamu gitu ya. Sehingga mungkin bukan bukan cuma anaknya yang bakal pakaian yang sesuai dengan syariat, tapi ibunya juga bakal contoh yang baik juga gitu ya. Kalau seandainya cara penyampaian referensinya baik gitu ya dan benar. Ya gitu sih. Cerita kedua ini terkait dengan orang yang mau hijrah gitu ya. Eh kalau aku gitu sih enggaknya. Kapan ada tambahan? Kayaknya segitu sih. Segitu aja ya. Ya, buat Ya. teman-teman yang join ada pengalaman tentang hijrahnya gitu ya. Karena kan ini perempuan banget gitu ya, perempuan banget yang mencoba untuk menerapkan tentang pakaian sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Dimana kan kalau kita ngelihat pakaian dalam syariat Islam itu kan tertutup banget gitu ya. Dan perempuan yang mengalami gitu ya, gimana kondisinya. Kalau kami kan sebagai laki-laki ada juga aurat, cuman nggak terlalu tertutup banget gitu ya. Tapi kan kalau perempuan itu ada beberapa titik-titik yang nggak boleh dan yang bolehnya itu cuma beberapa aja. Itu teman-teman untuk cerita kedua siapa MKM tadi ya MKM buat si penulis. Semoga hijrahnya diperlancar dan semoga juga eh, cara menyampaikan pemahaman kepada orang tuanya itu lebih dipermudah gitu ya. Mungkin dimulai dari share konten-konten yang membahas tentang hijab syari itu gimana gitu ya. Itu contoh contoh kecilnya gitu ya. Itu boleh banget untuk si MKM ini, si penulis untuk berikan edukasi ataupun pemahaman kepada orang tuanya. Oke teman-teman, cerita kedua ini sebenarnya agak panjang sebenarnya karena kan ini terkait dengan hijrah. Tapi dari apa yang diberikan contoh di tulisan, jadi kami itu lagi ngebahas tentang apa yang dituliskan oleh penulis terkait dengan caranya berpakaian kan, berhijrahnya dalam hal dalam berpakaian, bukan dalam hal lain gitu ya. Jadi fokuskan ke situ. Kalau seandainya kita fokuskan ke hijrah secara luas, mungkin banyak tuh pembahasannya. Karena kan hijrah itu bukan hanya tentang pakaian, tapi tentang akhlak kita, tentang adab kita, tentang akidah kita gitu ya, tentang pemahaman kita. Utamanya sih kalau kita pengen hijrahnya karena Allah, ya kayak tadi ya, kayak eh, larangan-larangan sama oleh orang tua gitu ya, ataupun mungkin gunjingan ataupun celaan-celaan dari teman-teman kita gitu ya, itu nggak bakal ngebuat kita tuh berbalik arah gitu ya, berbalik arah dari hijrah kita kalau seandainya hijrah kita itu beneran Allah. Jadi menurut aku buat si penulis kuatin dulu alasan kenapa kamu hijrah dan kalau seandainya hijrah kamu itu memang karena Allah, ya kamu nggak bakal terpuruk gitu ya, nggak bakal apa ya,
nggak bakal kecewa lah dengan orang-orang yang nggak setuju dengan hijrah kamu. Intinya fokus kepada tujuan kamu pengen hijrahnya karena Allah, ya, dan lakukan itu dengan cara yang baik gitu ya. Kalau seandainya orang tuanya nggak setuju, kalau seandainya orang tuanya nggak setuju, berikan edukasi gimana caranya biar orang tua itu paham dan orang tua yang eh, menyetujui hijrah kamu itu karena Allah tadi. Oke, itu cerita kedua teman-teman. Kalau teman-teman ada tanggapan juga gitu ya. Kalau teman-teman ada pengalaman, mungkin teman-teman yang join ada juga tuh yang awalnya nggak berhijab syar'i, kemudian mencoba untuk hijab syar'i, ada halangan dari ayahnya, ada ibunya, itu boleh banget tuh ditulis di sini ya. Siapa tahu dari sini ada dapat nemuin solusi bareng-bareng gitu ya. Siapa tahu si penulisnya lagi nongin ngelihat kita ataupun nanti di rekamannya dia ngelihat dan teman-teman tuh nulisin solusinya dan itu bisa jadi solusi untuk si penulis juga. Jadi teman-teman kalau seandainya ada saran terkait dengan cerita ini boleh banget gitu ya. Karena ini sama-sama perempuan. Oke, itu cerita kedua teman-teman. Eh saya coba share screen lagi. Kita baca lagi cerita ketiga. Langsung terubah. Nah, ini agak panjang nih, teman-teman. Oke, ini agak panjang ya. Soalnya dua slide ya. Bentar. Oke, ini satu. Oke, ini yang pertama ya. Oke, ini cerita ketiga, teman-teman. Boleh disimak ya, karena ini agak panjang. Jadi ada dua slide untuk cerita kedua ini. Cerita ketiga ini gitu. Oke. Nggak ada petir yang menyambar, nggak ada bunga yang tiba-tiba jatuh dari langit. Tapi dia datang dengan cara diam-diam dengan niat yang dalam. Nah, ini gimana nih? Dia nggak kirim chat panjang tiap hari, nggak juga nanya udah makan belum setiap 2 jam. Tapi dia datang ke keluargaku, menyampaikan maksud perasaannya. Katanya dia ingin mengenal lebih jauh dengan cara yang baik, akhlaknya baik, agamanya juga baik. Dia lebih tua setahun dariku. Aku udah kenal namanya cukup lama karena dulu kami pernah satu sekolah. Tapi waktu itu hanya sebatas kenal nama, nggak ada interaksi ataupun sekedar sapa. Dia pendiam, bukan tipe romantis yang suka ngirim kata puitis. Tapi saat dia bicara, semua terdengar tulus. Dan setelah itu, dia mundur perlahan. Bukan karena menyerah, tapi karena dia menjaga. Menjaga hatiku, menjaga dirinya, menjaga hubungan ini dari yang tak perlu. Dia gak pernah chat yang gak penting. Gak pernah cari alasan buat ngobrol. Tapi aku tahu di saat itu dia sedang bersiap. Pelan-pelan dia bangun fondasi, bukan untuk menarik perhatianku, tapi untuk membuktikan niatnya. Dan aku melihat semua itu dengan diam yang sama. Karena hatiku masih belajar percaya. Karena aku juga belum siap menikah. Oke. Walau umur mulai bertambah, walau orang tuaku mulai menyisipkan kalimat kapan menyusul. Jangan pilih-pilih, yang penting tanggung jawab. Berhubung papa sama mama masih ada. Tapi bagaimana mungkin aku menyambut seseorang kalau langkahku sendiri belum teguh. Kadang aku merasa bersalah. Dia datang dengan cara yang baik, tapi aku belum bisa menjawab. Aku hanya percaya lelaki sebaik itu tidak akan menuntut jawaban tergesa. Dari sini aku belajar, cinta yang sungguh-sungguh itu tidak berisik, tidak sibuk pamer, tidak menuntut balasan cepat. Dia hadir lalu bersiap. Diam-diam menanam masa depan tanpa perlu menyentuh tangan atau merayu kata. Bukan banyaknya interaksi yang menentukan keseriusan seseorang, tapi tanggung jawab yang tulus dan niat yang dibuktikan dengan amal. Bukan janji manis yang cepat pudar. Aku belum tahu bagaimana akhir cerita ini, apakah dia akan tetap menanti atau waktu akan menghapus jejak niatnya secara perlahan. Tapi satu hal yang aku yakini, Allah tak pernah tidur. Siapapun yang datang dengan niat baik pasti akan diberi tempat yang layak, entah di sisiku atau di kisah orang lain yang lebih cocok untuknya. Dan aku pun tak perlu tergesa, karena aku tak ingin menikah hanya karena usia atau desakan. Aku ingin menikah karena keyakinan, bukan keraguan. Menikah karena ridho, bukan keterpaksaan. Jika memang dia yang terbaik, maka Allah akan menjaga dia untukku. Dan jika bukan, aku percaya Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Wah, ini perkara jodoh ini. Oke, kayaknya cocok untuk Kak Fajar nih. Gimana nih Kak Fajar? Tanggapannya Kak Fajar? Kamu ini yang jawab. Ini Banyak kayak sekali kan? lebih berkisah sih, bukan Iya, bertanya.
Pengalaman tuh, pengalaman. Gimana, gimana, gimana. Gimana tuh, antum ngelihat cerita tadi gimana? Gimana? Hah? Gimana? Karena Gimana? ngelihat cerita tadi kayaknya seseorang wanita gitu ya, yang didatengin laki-laki yang baik. Tapi ternyata si wanita itu ngerasa belum siap nikah. Ternyata sehingga si wanita itu kayak nolak ya, nolak. Tapi kita nggak tahu tuh, nolaknya langsung nolak atau disuruh nunggu atau gimana ya. Tapi di cerita itu si laki-laki itu disuruh nunggu ataupun ditolak ya ketika dia datang ke rumah langsung. Kalau Kak Fajar tuh gimana tuh ngelihatnya? Atau ada pengalaman boleh banget. Ya perkara siap dan nggak siap itu kan tergantung dari kita ya, bukan hanya dari segi syar'i saja. Maksudnya kita tuh udah ngelengkapin dalam artian kalau misalnya belum hijrah ya sudah hijrah, udah ngebagusin diri secara syariat. Tapi ini tentang ini juga sih, tentang visi misi juga, terus juga tentang apa namanya, tentang kamu kira-kira apakah sudah bisa mengatur emosimu kayak gitu. Itu penting banget, bukan hanya dari segi kewajiban kamu udah selesaikan, terus juga kamu melakukan hal-hal yang sunnah gitu secara syariat, tapi dari segi pengelolaan emosimu juga itu penting banget gitu. Terus juga yang dilihat kan langkah-langkah ke depannya seperti apa gitu sih. Kalau apa ya, kalau dilihat dari kisah itu tadi ya seperti hal kayak kegamangan gitu, cuman mau mau atau enggak gitu. Jadi agak sukar ketika kalau kita mau menyimpulkan apa namanya, ini kayak lebih berkisah sih. Cuman ya itu tadi poinnya adalah kalaupun memang dari pada saat itu udah ada orang yang soleh, menurutmu dari yang udah kamu pengenin gitu, kamu kan otomatis kalau memang betul-betul kamu mau menikah, ya udah siapin poin-poin apa aja yang kamu butuhkan untuk apa namanya di dalam satu sosok laki-laki yang mau memimpin kamu kayak gitu. Nah, kalaupun kamu udah siap pada diri sendiri, udah siap apa namanya poin-poin yang ingin kamu ajukan, ya apa yang kamu harus tunggu gitu. Nah, kecuali kalau memang kamu punya hal yang lain yang kamu prioritaskan. Gitu. Apalagi kan posisi kalau memang laki-laki yang soleh itu lebih diutamakan untuk diterima sebetulnya. Gitu. Ya, ya. Nah, itu ada aku pernah dengar tuh kalau seandainya ada seorang laki-laki yang soleh melamar kamu gitu ya, bapaknya tuh wajib menerima gitu ya Kak Fajar ya. Kalau nggak salah gitu ya. Iya, Iya kan? iya. Nggak tahu, Sehingga nggak tahu dari sisi yang mana yang memang belum belum betul-betul mau belum siap gitu. ya, Gitu. Yang belum siap tuh yang posisi yang kayak gimana? Apakah apakah belum dapat poin sih kalau dari kisah itu. Apakah kayak gimana? Apakah ada yang belum diselesaikan pada diri sendiri gitu. Nah, kalau ya. seandainya kamu belum sudah menolak nih, tapi masih berharap dengan orang itu sambil bangun pondasi kayak segala macam. Iya, kalau saya bangun pondasi untuk kamu, kira-kira buat orang lain kayak gimana? Ya kan jadi kegampangan lagi malah kayak gitu. Kalau memang betul-betul kamu menolak ya udah nggak usah pikirkan orang itu. Iya, Tapi iya. kalau misalnya memang kamu bangun pondasi segala ibaratnya tuh ada kelanjutan dari kisah kisah itu tadi. Kalau misalnya kamu menolak nih, tapi pada saat kapan kamu menerima lagi gitu? Apakah kamu mau lagi studi, lagi kuliah? Kak, maaf, kayaknya aku belum bisa deh. Ini tanggal ini aku baru bisa ngasih jawaban. Cuman, kalaupun memang ada wanita yang kamu apa namanya, yang kamu inginkan, ya sudah kita kabarin saja kayak gitu. Nah, jadi jelas gitu, konkret gitu, ada capaiannya gitu, ada tolak ukurnya, ada standarnya, ada parameternya gitu. Nah, kalau seandainya kamu menolak tapi masih berharap-harap punya perasaan, oh iya itu kayaknya serius banget, tapi kamu menolak gitu. Itu nggak ada ukurannya. Ya ujung-ujungnya dia nikah sama orang lain, kamu kamu malah malah sakit hati. Jadi harus Iya. harus punya bukan hanya laki-laki sih yang tegas. Perempuan juga memang harus tegas juga dalam sisi prinsip gitu. Kalau memang kamu mau lanjut, ya lanjut gitu. Tapi kalau seandainya kamu menolak, nggak usah diharapin lagi. Iya, iya. Karena di sini kita lihat tuh kayaknya si cewek tuh masih mengharap gitu ya, Pak ya, dari ceritanya gitu ya. Iya, Iya. iya. Kalau dari aku ambil ambil dari apa namanya esensinya ya kayak gitu sih. Cuman entah apakah memang menolaknya itu ada jawaban yang lain gitu ya, menolak dalam segi tentang waktu berapa lama gitu, kita nggak tahu juga. Hmm.
itu perlu kejelasan juga sih kalau seandainya kan ada seorang cowok tuh ngelamar datang ke rumah gitu ya. Si cewek itu belum siap untuk saat itu mungkin si cewek itu perlu Iya, perlu waktu gitu ya. Mungkin bulan depan baru tahu jawabannya. Ya si cowok tuh mungkin bakal nunggu gitu ya kalau kayak gitu iya kalau ada bakal kepastian. Tapi nunggu. seandainya cewek itu cuma nolak untuk saat ini aku belum bisa gitu ya. Nah, sampai kalau cuma jawaban kayak gitu, gantung kayak gitu, ya si cowok juga bakal mikir-mikir juga gitu ya mungkin ya. Dan Hmm. kalau seandainya emang si ceweknya itu siapa? Mbak Lili tadi ya, Mbak Lili nih sebenarnya. Kalau seandainya Mbak Lili ini emang belum siap dalam segi banyak hal gitu ya, kayak tadi perlu persiapan dari visi misinya belum tahu gitu ya. Kemudian dalam hal mendidik anak itu belum belajar banyak gitu ya. Dan banyak lah persiapannya belum disiapin gitu ya. Nah, Mbak Lili ini udah tahu dengan itu gitu ya. Dan dia ngelihat bahwa dirinya itu belum siap banget gitu ya. Sehingga dia boleh banget untuk menolak si cowok itu karena dia perlu untuk mempersiapkan tadi dan tegas banget harus tegas banget gitu ya harus tegas nentuin kalau emang nggak siap ya sudah ditolak benar-benar gitu ya sehingga si cowok tuh nggak sehingga si cowok tuh bisa cari yang lain ataupun mungkin bisa pergi gitu ya dan nggak berharap lagi sama si cewek ini kalau aku sih kayaknya gitu dan sama sih kayak kayak Kak Fajar tadi perlu kejelasan dari si cewek juga bukan hanya cowok yang perlu tegas gitu ya tapi si cewek juga dan bukan hanya cewek yang perlu kepastian cowok juga perlu kepastian gitu ya karena kan kalau Iya, kalau digantung-gantung kayak aku belum siap gitu ya tapi dia belum siap tuh nggak ngomong belum siap tuh saat ini aja mungkin bulan depan aku kasih jawaban pasti gitu ya dia nggak ngomong gitu tadi tapi intinya kalau seandainya si ceweknya udah paham bahwa dirinya itu memang belum siap dan perlu mempersiapkan diri masih banyak yang perlu dipersiapkan ya tadi tegas dengan diri sendiri tegas dengan jawaban kita gitu kemudian kalau seandainya kita belum siap ya tadi ngomong sama si cowoknya ngomong sama si ya si Iwannya gitu ya bahwa aku belum siap saat ini dan mungkin kamu boleh untuk cari yang lain gitu ya karena kan kalau orang yang udah melamar tuh berarti si Iwan itu udah siap dan mungkin jodohnya tuh bukan sama kamu gitu ya walaupun dari kamu bilang si cowoknya ini orangnya soleh gitu ya baik akhlaknya ya kalau dalam Islam tuh kalau cowok yang kamu udah tahu baik akhlaknya soleh gitu ya itu wajib diterima kalau seandainya dalam Islam yang aku tahu gitu ya nah tapi kalau dari kamunya emang belum siap gitu ya belum siap ya kamu punya pilihan untuk nggak nerima lamarannya dan lebih tegas lagi diperjelas bahwa untuk saat ini dan mungkin dipersilakan untuk cowoknya cari wanita lain yang udah siap dan udah mau untuk nerima dia gitu ya. Nah, kalau aku ngelihatnya gitu. Dari Lili tadi ya, si penulis itu Lili. Buat Mbak Lili, semoga dipermudahkan gitu ya, dipermudahkan segala urusannya, dipermudahkan bertemu dengan jodohnya gitu ya. Kalau seandainya saat ini belum siap, ya tadi tegasin ke diri kamu apa sih yang harus aku siapin untuk ngerasa siap gitu ya. Apa sih yang harus dipersiapin? Ya mulai dari ilmu-ilmu tentang pernikahan, mungkin tentang taruh kalau seandainya pengen taruh, ilmu tentang parenting, tentang mendidik anak gitu ya ya itu harus dipersiapkan juga dan kalau seandainya kamu menyadari itu belum ada di kamu perlu banyak belajar lagi ya tadi tegas dengan jawaban kamu jangan sampai jawaban itu menggantung yang ngebuat si cowoknya malah galau gitu ya malah bingung dan buat si cowoknya juga sehingga nanti takutnya yang ditakutkannya si cowoknya itu malah masih menghubungi si cewek gitu ya menghubungi si cewek menanya-nanyakan jawabannya gitu ya padahal si cewek ini udah bilang belum siap tapi kan belum siapnya tadi belum bukan jawaban yang pasti gitu ya nggak ada kepastian gitu ya kalau seandainya emang belum siap bilang kamu boleh cari perempuan lain gitu ya nah itu tegas banget tuh kalau gitu sehingga si cowok ini bakal cari untuk opsi lain, kemudian mungkin dia bakal ketemu dengan jodoh yang lain gitu ya, dan bukan kamu sih, kalau seandainya kamu bilang kayak gitu. Tapi betul kata Kak Fajar tadi sebenarnya cowok juga butuh kepastian teman-teman. Jadi kalian perlu tegas juga dengan jawaban kalian, dengan apa yang kalian putuskan. Jadi kalau seandainya kalian belum siap, bilang nggak belum siap, dan pastikan buat si cowoknya juga eh, bahwa belum siapnya itu kapan gitu ya. Kalau seandainya mungkin bulan depan baru bisa kasih kepastian. Si cowok pasti nunggu teman-teman. Mungkin teman-teman sini udah pernah dengar ya terkait dengan Ustadz Adi Hidayat sama istrinya gitu. Aku tuh udah pernah dengar terkait dengan istri Ustadz Adi Hidayat sama istrinya itu menunggu sampai 7 tahun. Ada yang pernah dengar nggak sih? Coba-coba. Ada nggak teman-teman yang udah dengar terkait dengan cerita Ustadz Adi Hidayat dengan istrinya yang dia tuh kuliah kalau nggak salah. Dia tuh nunggu sampai 7 tahun ya istri Ustadz Adi Hidayat itu dan Ustadz Adi Hidayat itu nunggu sampai 7 tahun gitu ya kalau nggak salah di ceramahnya itu. Nah itu udah ini.
nunggunya itu lama loh teman, 7 tahun. Nah, tapi ada kepastian teman-teman, ada kepastian. Setelah tamat kuliah misalnya, setelah tamat kuliah ya tadi, si cowoknya mungkin bakal nunggu sampai tamat kuliah gimana kelanjutannya, pasti ditanya lagi setelah itu kan. Nah, jadi kalau ada kepastian ya pasti intinya ditunggu gitu ya. Tapi kalau menggantung kayak tadi, belum siap aja gitu ya, dan kesiapannya itu nggak tahu sampai kapan, maybe no, maybe maybe yes gitu ya, nggak tahu sampai kapan ya, si cowoknya juga bakal bingung dan itu bakal buruk ya, berdampak buruk gitu ya. Sehingga ketegasan dari teman-teman si cewek juga perlu, selain dari ke cowoknya butuh kepastian juga. Oke, kayaknya Kak Fajar keluar ya. Gimana gimana, aman ya? Aman. Aman. Oke. Kak Fajar ada pengalaman gitu ya, terkait dengan Kak Fajar kebetulan taruh kemarin kan? Soalnya taruh sih. Nah, Kak Kalau Fajar ada ada capek. sesi nunggu-nunggu nggak? Ada sesi Dan nunggu kayak kayak si pecerita nih. Nunggu gimana dari gimana? Kak Fajar ada nunggu istrinya, nunggu istri Kak Fajar tamat kuliah atau gimana atau enggak ada? Enggak sih, kita tuh ada prioritas yang memang prosesnya itu jadi lama gitu. Dalam 1 tahun kita taruh karena memang ceritanya itu ya pertama yang ngikutin proses taruh ya kita pengennya itu kan 3 bulan atau 4 bulan. Cuman rentang waktu itu kita punya contoh kayak aku tiba-tiba orang tuaku sakit gitu yang harus Hmm. diurus, terus juga aku baru dapat kerja di situ baru 3 bulan atau 4 bulan, resign lagi gitu ya, nah berlanjut lagi. Terus juga adik mau nikah, setelah itu orang tua meninggal gitu. Terus juga cari kerjaan dulu. Makanya itu prosesnya panjang banget gitu dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu banyak cerita sih. Aku baru resign juga pada saat itu. Resignnya dalam artian sebelum dari taraf itu kan aku jobless, belum kerja. Cuma dari sisi apa namanya yang aku pikirkan itu memang sisi apa namanya pengaturan emosi, insya Allah udah apa namanya udah mantap, memang pengen nikah gitu. Nah lama kelama ya 1 tahun sih setelah itu posisi COVID dan memang kita ada yang nengahin gitu ya namanya Kak Tommy gitu ya dengan Dek lanjut aja nikah, coba ini posisi COVID kan, apalagi kita persiapan dari sisi materi itu minim banget gitu, minim banget, cuman Allah kasih kasih apa namanya kasih solusi di situ dan alhamdulillah lancar sampai sekarang. Ada jalannya Kak Fajar ya? Alhamdulillah ada jalannya. Ada. Cuma itu tadi bukan bukan artian sananya, oh materi dengan yang nggak cukup juga nggak apa-apa sih. Yang penting dari nggak kayak gitu teman-teman. Aku sebelumnya udah siap, udah persiapan gitu. Cuman dari sisi dalam prosesnya itu kita nggak tahu kendala apa segala macam ya. Kalau kemarin tuh ada yang nikah kita bantu, orang tua sakit, apa namanya mau nggak mau kita harus keluar uang, kita resign juga di situ kan. Itu kan bukan hal yang kita inginkan, cuman dari sisi itu ya mau nggak mau kita harus keluarkan gitu. Iya, Dan iya, iya. jangan sampai kita remehkan kalau seandainya ada tuh kan kalau seandainya kita menikah, insya Allah bakal dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman posisi cukup itu bukan berarti teman-teman nggak berusaha dari sisi material, itu butuh juga gitu. Itu sih. Iya, iya, iya. Berarti ada persiapan yang membuat ada jeda waktu gitu ya Kak Fajar ya, sebelum ke jenjang pernikahan. Tapi ada Iya kepastian Kak betul. Fajar ya. Ada kepastian maksudnya Apa? dari sisi istri Kak Fajar tuh udah nentuin, udah ada tenggat waktu gitu ya. Bahwa Iya betul. pasti ada waktunya menikah gitu ya. Dan waktunya itu ya tadi satu satu tahun itu kan ada beberapa problem kata Kak Fajar tadi kan, ada beberapa problem Betul. yang membuat waktu itu bertambah terus gitu ya. Mungkin Betul. rencana awal tuh 6 bulan gitu ya. Tiba-tiba ada ini, Ya, ada ini, ada ini. Tapi ada kepastian tapi juga teman-teman. Intinya di situ kalau nggak sih. salah ya nggak salah tuh dia sakit juga, orang tua ibunya tuh sakit juga gitu. Hmm. Jadi Ya. ya Allah kasih uji gitu. Cuman alhamdulillah Allah mudahkan dan gini ya dengan budget yang segitu, maksudnya tuh dengan budget yang segitu Allah kasih kasih ujian di situ yang harusnya notabene itu kan adik adik apa namanya saudara-saudaranya itu kan di kalau dibandingkan ya jauh ya dari sisi cost ya. Cuman nggak tahu kenapa itu anteng-anteng aja sampai orang rumah bilang, "Bih, nggak tahu ya kenapa, kalau di kita itu padahal kosnya tuh besaran yang apa namanya, saudara yang lain loh. Kalau dengan Nabi itu kayak
lempeng aja gitu. Nggak tahu kenapa ya Allah mudahkan gitu. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Apalagi yang titik titik terberat ini ketika orang tuaku sakit, aku harus resign merawat orang tuaku karena posisi tempat kerja itu jauh dengan tempat tinggal orang tuaku gitu. Itu berat banget. Setelah dari itu aku mutusin resign, aku nelpon dia, gimana mau lanjut gak? Saya bilang, "Em, tergantung dari kakaknya. Ya udah lanjut ya. Itu aku merenung dulu duduk sambil di depan rumah sakit kan, merenung gitu. Bismillah lillahi ta'ala. Ya udah aku telepon dia, ya udah berarti lanjut gitu. Kalau udah Ada lanjut ya jalannya ya. pasti kita menerima konsekuensinya gitu atas apa yang kita ambil resiko. Ya resikonya itu tadi sekarang ya alhamdulillah gitu. Resiko itu kan nggak hanya sebatas negatif aja. Resiko itu bisa hal yang negatif, hal yang positif gitu. Ya, ya, ya. Kita termasuk kayak Mbak ini ya, dia memutuskan untuk belum belum menyatakan belum siap, kemudian menolak si laki-laki nih. Ya mungkin laki-lakinya bakal cari yang lain. Tapi kalau seandainya emang si laki-laki itu jodohnya si Mbak Lili ini, ya bakal ketemu juga nantinya gitu ya. Kayak tadi kan Ya, Fajar kan kalaupun udah memang, ini kalaupun memang ya. belum siap, ya itu nggak apa-apa sih. Belum siap itu Hmm. berarti ada progres yang kamu harus capai gitu. Nah, biasanya kan yang kita sering tahu ya bahwasanya kita tuh jodoh apa namanya bakal dipertemukan dengan frekuensi yang sama. Kalau seandainya kamu naikin frekuensimu selama kamu belum bertemu dengan jodohmu, bakalan apa namanya bakalan ketemu. Seandainya frekuensimu, seandainya value-mu masih 8 nih, kamu kesannya pengen berjodoh dengan orang yang angkanya 10, otomatis kamu capai dengan angka yang 10. Cuman jangan sampai kamu berhijrah, kamu naikin value karena kamu pengen berjodoh. Nggak seperti itu. Justru dengan kamu berjodoh itu kamu dekat sama Allah. Jangan sampai kamu, oh aku pengen jodohnya itu ke Hafiz gitu ya. Terus juga imam di Masjidil Haram gitu. Tapi tapi kamu nggak naikin progresmu gitu gitu. Terus juga hanya fokus pada berjodohmu itu tadi. Padahal ya nikah itu bukan hanya fokus pada memenuhi kebutuhan kamu saja, tapi gimana caranya supaya kamu malah lebih dekat sama Allah gitu. Kadang orang itu malah tujuannya itu nikah, padahal tujuannya itu dekat sama Allah. Kan dekat sama Allah itu kan banyak cara. Yang salah satunya itu nikah. Betul. Oke, oke, oke. Gitu ya teman-teman, kayak jangan jodoh. Karena ini jadi pengalaman online aku nih. Karena aku juga belum terlalu ini, belum terlalu fokus Iya. ke sana. Jadi intinya kalau teman-teman emang ngerasa belum siap dari cerita tadi kan, dari cerita tadi si Mbak Lili ini memang ngerasa belum siap buat dirinya, sehingga dia memutuskan buat ya bilang belum belum sama si cowoknya. Dan perlu ketegasan tadi kata Kak Fajar juga dari si ceweknya terkait dengan jawabannya kalau sana emang belum siap dan bilang sama si cowok belum siap dan bilang bahwa si cowoknya bisa untuk cari yang lain ya, sudah ya. Kalau sananya Mbak Lili berjodoh dengan si cowok ini gimana pun caranya insya Allah pasti ketemu sama kayak cerita Kak Fajar tadi ya. Dia ada beberapa problem yang membuat itu lama tapi ujung-ujungnya pasti tetap berjodoh kalau seandainya itu yang menjodohnya ya. Oke teman-teman, itu cerita ketiga. Kalau teman-teman pernah ngalamin cerita yang sama gitu ya, ataupun ada komentar terkait dengan cerita ini, boleh banget ya. Boleh banget ditulis di kolom komentar, nanti kita bacain sama-sama. Oke, pernah semua ya tadi cerita yang tentang Ustaz Adi Hidayat ya. Itu pernah disampaikan di ceramahnya kalau nggak salah. Nah, itu bisa jadi inspirasi buat kita bahwa berapa berapa lama pun kita menantikan kalau seandainya penantian itu pasti ya pasti terjadi teman-teman. Oke, kita next ke cerita selanjutnya teman-teman. Nah ini cerita selanjutnya ini si penulis itu nggak ini ya, nggak nulisin di Google Form, tapi ini langsung disampaikan melalui chat ya. Jadi ini kami masukkan di sini, langsung dibahas pada malam hari ini ya. Dan nggak tahu namanya siapa ya. Jangan disipil kak aja ya, nggak usah disipil ya. Nah ini, oke ini ceritanya, cerita keempat kita pada malam hari ini. Dan ini mungkin jadi cerita terakhir kita pada malam hari ini ya. Saya ingin cerita masalah saya, Kak. Dulu saya pacaran 4 tahun, Kak. Tapi udah 4 bulan kami putus, Kak. Putus kami ini tidak ada masalah dalam hubungan kami.
Bahkan kami sempat buat serius tahun depan. Tapi Allah berkehendak lain, kami putus karena dia dijodohkan oleh bosnya. Spoiler sedikit, bosnya di sini tuh orang tua ya. Ini kayaknya orang Palembang nih. Bosnya tuh biasanya punya orang ini ya, orang tuanya gitu, ya. Dijodohkan oleh orang tuanya, dan tanggal 11 bulan 6 kemarin dia telah menikah, Kak. Tanggal 11 bulan 6. Ya, ini bulan berapa nih? Bulan 7 ya. Oh ya. Tapi kenapa bayangan dan pikiran saya masih ada dia, Kak? Padahal saya sudah belajar untuk ikhlas dan menerima semua ini, Kak. Saya ingin sembuh karena saya menyimpan luka di dalam hati saya sendirian, Kak. Apa yang harus dapat saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan ya? Oke, wah ini kalau 4 tahun sih nggak bisa dilupain dalam 4 hari ya. Ngelupainya itu perlu waktu yang lama juga. Hmm. Oke, ini ceritanya orang yang udah pacaran udah lama, udah sampai 4 tahun, baru 4 bulan putus, si cowoknya malah, si pacarnya gitu, si mantannya malah udah nikah duluan gitu ya, karena dijodohkan tadi ya, jodohkan. Oke, Kak Fajar gimana ngelihat dari cerita ini? Ada tanggapan terkait dengan pacaran gimana lo? Ya, apa ya, hal yang lumrah sih ketika kita kenal sama orang, terus juga dari selama yang udah ceritain tadi ya, selama 4 tahun gitu, udah kasih perhatian, saling ngingetin segala macam, ya otomatis ada interaksi-interaksi yang memang di mana kita tuh memupuk rasa cinta, biasanya seperti itu, yang sering terjadi sekarang gitu ya. Dan memang hal yang lumrah ketika dua insan yang berbeda itu bertemu, saling pengertian saling memahami satu sama lain, ya tumbuh rasa cinta di situ. Itu hal yang lumrah. Di Al-Quran juga dibahas sih. Jadi memang uh, manusia itu punya kecenderungan kepada kendaraan, kepada hewan ternak, dan juga kepada lawan jenis gitu di surah Al-Luqman ayat 14 gitu. Itu hal yang lumrah. Memang Allah sudah install seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau seandainya hal semacam itu kira-kira di standar kita sebagai Islam apakah punya eh, punya hal yang bisa diatur dari sisi bersosial gitu. Yang pastinya ada sih. Nah, dan apa caranya kalau seandainya kita harus berinteraksi lebih dibandingkan kalau seandainya kita ada hukum ya, ada halal, ada haram gitu. Kalau seandainya kita bagaimana caranya supaya kita tuh lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita tuh berinteraksi itu lebih nyaman, lebih ridho atas yang Allah kasih gitu. Ya mau nggak mau memang caranya ya menikah gitu. Cuman kalau karena tujuannya menikah itu kan untuk menjemputnya itu harus ada cara gitu ya. Harus ada cara. Nah, kira-kira apakah dengan cara yang kita sering temukan pada era sekarang itu, apakah itu udah emang diridhoin Allah atau enggak gitu. Itu harus jadi pertanyaan besar pada diri kita gitu. Pada semua orang juga. Dan bagi yang paham juga harus ngasih tahu gitu. Nah, bisa jadi dengan kisah yang eee, Kakak terima gitu ya, dengan apa namanya, dengan menyimpan luka yang cukup dalam gitu, apalagi dengan berhubungan dengan laki-laki selama 4 tahun itu kan, pastilah banyak kenangan-kenangan yang ada itu hal yang wajar sih, hal yang wajar ketika kalau kita kenal dengan orang lain itu, dengan rentang waktu yang lumayan lama gitu. Dan itu nggak bisa langsung tiba-tiba hilang gitu ya memori yang ada gitu, nggak bisa hilang. Dan apalagi kan tadi tanggal 11 bulan 6 otomatis kan ini udah 1 tahun ya. Nah, cukup lama gitu untuk apa namanya untuk sembuh. Ya, gimana caranya supaya buat sembuh ya kamu kalau aku sih eh, ambil poin-poinnya ya. Yang pertama, kamu pelajarin dulu sih apa yang kamu udah lakuin selama dari 4 tahun itu berhubungan, maksudnya berinteraksi dengan laki-laki itu. Hikmahnya apa? Kira-kira kenapa Allah kasih kamu nggak sama dia gitu. Kamu coba lihat sisinya seperti itu, bukan bukan sisi di mana kamu lepas dengan dia, kamu kecewa, nggak seperti, apa namanya, coba ambil sisi yang lain. Bisa jadi kamu dilepaskan sama dia karena bukan
dia bukan orangnya yang terbaik buat kamu gitu. Coba kalau seandainya dia mau berkorban dengan kamu ya, berkorban buat buat dengan kamu gitu karena memang udah komitmen. Ya pastinya dia milih kamu gitu, iya kan? Padahal kamu udah 4 tahun 4 tahun, bangun komitmen gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah dan apa namanya, kalaupun memang dia terbaik, ya harusnya dia berkorban buat lanjutin dengan hubungan kamu, harusnya seperti itu. Dia harus kuat dengan komit yang ada, dengan ngasih ke argumen sama orang tuanya bahwasanya aku walaupun jodoh dengan orang yang lain, ya aku masih pengen tetap dengan dia gitu, dengan kamu maksudnya, Kak, gitu. Nah itu yang pertama, berarti dia bukan orang yang tepat buat kamu, Allah kasih itu. Terus yang kedua, bisa jadi dengan rentang waktu yang cukup lama Kakak berinteraksi, terkadang kita itu terlalu FOMO dengan hal-hal yang ada seperti itu. Terlalu FOMO dengan orang-orang sekitar, ngikut-ngikut, tren yang ada, bahwasannya kita berinteraksi dengan lawan jenis, itu kayak lumrah aja gitu, bertemu langsung gitu, kenalan, ujung-ujungnya kalau seandainya kita mau menikah itu harus ada proses pacaran gitu. Nah bisa jadi kan menikah itu harus dengan cara menjemput menjemput ibarat gini deh, kayak kita mau ambil buah nih, buah di satu pohon gitu ya. Kalau seandainya kita nggak tepat untuk ambil buahnya itu, apakah kiranya bakalan dapat? Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Cuma kalau seandainya dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, apakah kita dapat buahnya itu baik? Ya pasti baik. Kalau seandainya caranya baik nih, kita ambil galah pohon apa namanya untuk ngambil pohon ngambil buah gitu. Ambil galah, cuman buah itu dengan cara yang salah gitu ya. Dengan cara yang salah kita ambil buahnya bisa-bisa buahnya malah jatuh. Malah kita makan buah yang nggak bagus gitu. Nah, Allah kasih itu, kasih aturan di situ. Ketika kalau kamu pengen nikah, ya kalau Allah pengen ridho atas pernikahan, dia otomatis dengan cara hal yang baik juga. Maka coba deh Kak, koreksi dengan apa namanya, dengan Kakak pikirkan apakah selama dari sebelum Kakak menjemput pernikahan itu, apakah kiranya salah atau enggak gitu. Maka perspektifnya atau sudut pandangnya bukan bukan sudut pandang kita, tapi kira-kira menurut Allah tuh itu kira-kira betul nggak gitu. Gitu. Ada apa namanya, ada kalau seandainya, salah ya itu ada konsekuensi. Ya bisa jadi itu titik balik dari Allah untuk Kakaknya gitu, gitu. Dan resikonya apa? Ketika dengan cara hal yang salah, nggak mudah buat ngilangin memorinya gitu. Ya hasilnya ya kecewa. Kecewa itu ingatannya lama, nggak bisa bentar gitu. Maka harus dipahamin gitu. Kalau seandainya memang Kakak niat buat nikah, caranya menjemput pernikahan juga harus bagus, nikahnya juga punya visi dan misi. Menurut siapa? Bukan menurut kita, bukan menurut orang, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara Kakak mau nggak mau memang harus belajar. Terus yang ketiga, selama dari Kakak penyembuhan, coba fokus jangan untuk menyembuhkan dari menghilangkan memori-memori yang ada ke dia, itu nggak usah. Fokus aja buat naikin value Kakak deh. Kalau Kakak fokus untuk ngilangin ke dia, ya sama aja Kakak nginget 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 dia gitu kan. Jadi fokus untuk Kakak, naikin insight Kakak, value Kakak gitu. Terus juga, kalau apa namanya, ada hal-hal yang di luar dari kewajiban di dalam kewajiban yang Kakak belum singgahi, yang Kakak belum melakukan ya, coba penuhin dulu checklist-nya gitu. Dan fokus kalau misalnya apa namanya, dengan orang-orang yang ada di sekitar Kakak, bisa jadi Kakak terlalu fokus untuk menyembuhkan dengan orang yang mengecewakan Kakak, bisa jadi orang tua Kakak malah lebih perhatian dengan orang itu. Teman-teman Kakak di sekitar Kakak lebih perhatian daripada orang itu. Ya fokus aja di situ. Fokus aja dengan diri Kakak, fokus dengan orang-orang sekitar yang
sayang dengan kakak gitu. Dan fokus sama Allah, kenal sama Rasulullah gitu. Dan itu nggak mudah, cuman step by step sih, pelan-pelan. Insya Allah, semoga kakak bantu. Semoga Allah bantu kakak gitu. Dan yang punya hati, punya pikiran, itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala sih. Bisa jadi karena Allah Maha Pencemburu, maka diputarlah kisahnya kakak. Itu bisa jadi karena kakak terlalu fokus dengan orang itu, dengan cara yang nggak Allah ridhoi. Jadi supaya kakak tuh ingat lagi sama Allah. Gitu sih. Oke, wah ini ya kalau kayak dengan pacaran ya sebenarnya udah berapa kali cerita dibaca ini banyak sekali tentang kayak gini sih, tentang orang yang eh, putus sama pacarnya gitu ya. Kemudian putusnya itu ada problem gitu ya, ada masalah sebelumnya itu. Tapi di sini kan di cerita yang kali ini gitu ya, di mana itu nggak ada masalah terkait dengan hubungannya, tapi ternyata eh, si pacarnya gitu ya, si pacarnya ini atau si mantannya ini dijodohin sama orang tuanya dan dia udah menikah. Dan buat si penulis gitu ya, ini nggak tahu sih cowok cewek ya, intinya buat si penulis, karena aku memahami gitu ya, karena memahami karena dia kan 4 tahun gitu ya, 4 tahun bukan hal yang mudah gitu ya, bukan hal yang gampang untuk dilupakan gitu ya, apalagi di situ 4 tahun berhubungan sama lawan jenis yang dimana memori itu udah banyak banget gitu ya pastinya. Nggak mungkin 4 tahun itu cuman sekedar eh, satu hari cuman chattingan aja gitu ya, nggak mungkin, pasti adanya interaksi kayak teleponan kayak apapun itu, yang dimana setelah putus itu berubah drastis, dimana tadinya setiap pagi ada yang nyapa halus halo halo gitu ya, atau menyapa dengan romantisnya gitu ya, ketika udah putus udah nggak bersama dia lagi itu berubah drastis menjadi suatu hal yang aneh buat kita yang udah terbiasa tadi. Tapi aku coba mengingatkan juga gitu ya, tapi kalau aku dulu kan sempat juga tuh terjebak di dengan dunia pacaran gitu ya. Tapi nggak sampai kayak gini, nggak sampai 4 tahun gitu ya, nggak sampai bertahun-tahun. Bahkan aku 1 bulan udah ngerasa kayak bersalah banget gitu ya. Jadi 1 bulan aku putusin, 1 bulan, 1 bulan, dan itu pun pacaran yang ketika aku mau jalani pacaran versi aku gitu ya, berbeda dengan pacaran zaman sekarang gitu ya. Pacaran aku versi aku kayak chatting aja. Menurut aku chattingan itu udah bahaya banget sebenarnya. Aku jadi beberapa kali aku pacaran itu cuman online aja, pacaran online putus online, jadi nggak sampai bertemu juga gitu ya. Nah, tapi intinya aku ngerasain banget, aku tahu paham buat si penulis gitu ya, buat si kakaknya, gimana dia tuh berusaha banget untuk sembuh dari ingatan-ingatan atau memori-memori sama si mantannya ini, apalagi dalam 4 tahun tadi ya. Kalau dari aku sih pernah dengar juga terkait dengan untuk ngelupain ya, untuk ngelupain sesuatu yang buruk lah, bukan hanya sekedar pacar ataupun tentang mantan, tapi sesuatu yang buruk ingin kita lupain gitu ya. Mulai dari tadi kalau kata Kak Fajar tadi, mulai dari fokus kepada diri kita gitu ya, fokus untuk memperbaiki diri aja gitu ya. Kemudian yang lebih lebih simpelnya sih kita tuh ganti referensi kita, ganti informasi kita. Mungkin kalau seandainya selama pacaran itu kita tuh sering dengar lagu-lagu tentang sesuatu gitu ya, lagu-lagu galau gitu ya. Nah, mulai saat ini untuk kurangin itu ataupun ganti dengan hal-hal yang lebih positif gitu ya. Dengar ngaji atau apapun itu, intinya dihindari hal-hal trigger ataupun sesuatu yang membuat kita tuh ingat sama si mantan kita ini ataupun seseorang ini. Nah, itu salah satunya. Kemudian ya tadi fokus kepada tujuan kita. Karena tujuan kita tuh pengen ngelupain orang ini, ya tadi kita fokus apa yang harus kita lakukan. Kalau seandainya caranya tadi kita ganti referensi kita dari mulai lagu-lagu yang kita dengar gitu ya, ganti dengan sesuatu yang lain. Kemudian tempat-tempat yang mengingatkan kita sama seseorang itu ya jangan didatengin lagi. Kalau perlu blokir nomornya juga boleh banget. Karena di sini dalam hal menyembuhkan ini bukan hal mudah, teman-teman. Aku menyadari itu karena aku juga pernah mengalami gitu ya, pernah deket sama orang lain, dengan dekat sama seseorang dan sulit untuk melupakan. Dan aku coba untuk hilangkan trigger-trigger, mulai dari nggak ngeliatin sosmednya lagi, ngeblokir, mulai dari hapus semua kontaknya gitu ya, sehingga trigger yang ngebuat aku tuh keinget sama dia, minimal kita tuh nggak sampai ngeliatin kenangan-kenangan kita sama dia.
minimal itu. Jadi hilangin dulu trigger-trigger yang buat kita tuh ingat sama dia. Ya bisa hilangin foto-foto sama dia gitu ya, hapusin galeri-galeri ataupun ataupun apa barang ya, barang biasanya itu 4 tahun tuh mungkin ada ngasih sesuatu ya, 4 tahun tuh masih pasti ada yang ngasih sesuatu. Nah itu kalau seandainya kita ngelihat barang itu keinget dia sama dia, karena kita tadi pengen lupain dia ya tadi, barangnya boleh disumbangin, boleh dikasih sama orang lain. Intinya jangan sampai kita menyimpan barang-barang yang mengingatkan kita ya. Kalau barangnya jadi kesayangan mama gimana? Barangnya jadi kesayangan mama. Eh, Kamu boleh berikan sama mama kamu dan bilang sama mama kamu, ma, ini simpen di mana aku nggak bisa lihat. Itu solusinya. Karena tadi kalau seandainya kamu justru kalau ngelihat itu malah keinget, itu yang bakal mau ngebuat kamu tuh kembali lagi ke keingetan lagi. Kayak cincin dipakai terus sama mama, ya minta simpen. Kalau emang itu, kamu jelasin juga sama mama kamu, ma, ini aku udah putus sama si ini gitu ya, sama si cowok ini ataupun sama seseorang ini gitu ya. Sehingga kalau seandainya mama pasang cincin ini, aku bakal keinget dia terus. Mama mau mau simpen dan jangan sampai aku ngeliat lagi, atau cincin ini aku berikan sama orang lain. Itu kan bisa. Itu bisa diobrolin teman-teman. Jangan sampai kita tuh maksain ngelihat sesuatu yang mengingatkan kita pada seseorang yang ngebuat kita tuh sulit untuk melupakan. Kalau soal melupakan ini perlu banget dari diri kita ya, dari diri kita yang keseriusan kita tuh dilihat di sini. Kalau seandainya pengen ngelupain seseorang, ya tadi hilangin trigger-triggernya, apalagi dengan barang-barang tadi ya. Kebetulan kalau aku sih nggak sampai barang-barang ya, tapi karena chattingan itu kan media sosial kan, jadi aku menghilangkan trigger-trigger situ, mulai dari hapus kontaknya, seluruh medsosnya aku blokir gitu ya. Nah itu kan salah satu cara aku gitu ya, salah satu cara aku untuk menghilangkan trigger-trigger yang membuat aku tuh ingat sama seseorang itu. Kalau seandainya si penulis ini kan udah 4 tahun, nggak mungkin nggak ada barang yang dikasih ataupun barang pemberian si mantan ini. Nah selain tadi berikan pada orang lain ataupun ya kalau misalnya itu foto-foto ya bisa dihapus gitu ya. Kalau aku ngeliatnya gitu. Semoga buat si penulis, aku nggak tahu siapa namanya, buat si penulis semoga eh rasa ataupun ingatan-ingatan tentang mantannya gitu ya bisa cepat dilupain, bisa cepat dihilangin gitu ya. Saran aku tadi, hilangin trigger-triggernya, hapus kontaknya, hapus apapun yang mengingatkan kamu sama dia gitu ya. Kemudian fokus kepada diri kamu. Sama kayak kata Kak Bajar tadi, kalau kamu tahu tujuan kamu untuk ngelupain dia ya tadi, kamu bakal fokus ke diri kamu fokus untuk memperbaiki diri. Kalau seandainya kamu udah siap untuk menikah, ya kamu cari orang lain gitu ya. Cari seseorang yang benar-benar serius sama kamu dan sehingga kamu tuh nggak bakal kejebak lagi dengan pacaran tadi. Ya tadi Kak Fajar udah jelasin ya, Kak Fajar udah jelasin terkait dengan pacaran ya. Pacaran itu bukan jalan untuk menemukan jodoh gitu ya. Itu anggapan orang sekarang aja gitu ya. Kalau nggak pacaran kita nggak bakal ketemu jodoh. Itu anggapan orang sekarang aja teman-teman. Kita jangan kejebak dengan statement itu. Karena banyak orang saat ini, bahkan di zaman saat ini pun banyak orang yang nggak pacaran, tiba-tiba ketemuan satu kali langsung datang ke rumah, langsung langsung jodoh. Karena jodoh itu eh, mau dimanapun orangnya pasti bakal ketemu teman. Kita itu berjodoh karena ketemu atau ketemu tuh karena berjodoh. Kita itu berjodoh karena bertemu atau ketemu baru berjodoh. Karena kan kita setiap hari tuh ketemu orang lain. Kalau kita nggak jodoh ya nggak bakal berjodoh. Tapi intinya kita itu berjodoh pasti bertemu. Setiap jodoh kita itu pasti bertemu dimanapun orangnya. Nah, caranya tadi jangan sampai kita cara yang salah seperti yang Kak Fajar bilang, pacaran itu bukan cara yang benar untuk menemukan jodoh yang terbaik untuk kita. Itu ya teman-teman. Ini pembahasannya itu udah berulang kali ya, berulang kali kalau terkait dengan pacaran. Aku tuh udah beberapa kali membahas terkait dengan pacaran ini sama teman-teman yang udah sering ikut dibacain. Jadi aku harap teman-teman yang udah sering ikut agenda dibacain bisa terhindar dari nama pacaran. Karena aku berpengalaman, aku punya pengalaman yang harus aku sharing sehingga itu yang aku ungkapin ataupun aku berikan sama teman-teman sehingga teman-teman tuh bisa terhindar dari yang namanya pacaran itu. Itu ya teman-teman. Kak Fajar ada tanggapan lagi? Ada masukan lagi? Boleh. Itu ada yang nanya tuh. Gimana cara kalau kita belum bisa membuka hati, tapi banyak orang datang kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Nah, gimana tuh Kak Fajar? Membuka hati. Gimana ya? Hatiku di dalam ini, sih, di dalam. Gimana Kak Fajar? Iya.
Cara buka Apa hati nih? gimana? Gimana cara kalau kita belum bisa membuka hati, tapi banyak orang datang. Kalau kita apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya belum siap ya, tapi orang banyak berdatangan gitu. Iya, kalau kamu belum siap ya udah emang belum siap gitu. Nggak hanya, maksudnya nggak apa-apa dalam artian kalau orang datang kamu siap juga nggak apa-apa. Dan pernikahan itu bukan tentang hati aja sih. Maka jangan sampai terjebak hanya pada perasaan, tapi kamu harus ukur juga. Ukur dalam artian karena kamu pengen hidup dengan orang lain yang kamu belum tahu kebiasaan 100% dengan dia. Nah, kamu harus punya punya sesuatu yang bisa kamu ukur di situ. Nah, biasanya kan kalau kalau di ta'aruf itu kan ada CV, kenalan sama orang tua laki-laki kita. Biasanya kalau ayah gitu atau bapak itu punya insting berbeda sama perempuan. Itu bapak kalau ayah tuh bakalan punya insting yang lebih karena dia tuh laki-laki. Jadi tahu, paham apa namanya dari gelagatnya laki-laki itu seperti apa, apalagi tentang jodoh kita gitu. Maka juga harus konsultasi sama ayah juga gitu. Kita harus dekat juga sama ayah. Selain dari kita ngikutin dari proses yang biasanya kalau orang nikah itu ya taruh gitu ya. Jadi kalau kamu belum mau nerima juga nggak apa-apa, walaupun sebanyak apapun kalau kamu belum mau nerima juga nggak apa-apa. Selama dari itu kamu fokus perbaiki diri kamu dan ya itu tadi nikah bukan hanya sebatas kamu memenuhi perasaan kamu saja, hasrat dan kebutuhan kamu saja, tapi ada visi dan misi ke depannya. Apalagi setelah dari nikah itu bukan hanya kamu setelah nikah itu bukan berharap kamu jadi apa namanya jadi pangeran atau jadi putri setiap hari dilayani segala macam, enggak. Pernikahan itu tentang kamu mau beri apa kepada istrimu, mau beri apa kepada suamimu gitu. Dan itu prinsipnya saling memberi, bukan cuman menerima, tapi saling memberi satu sama lain. Itu prinsipnya seperti itu. Jangan sampai ketika sudah nikah ya pengennya tuh hanya dilayanin aja, leha-leha saja. Terus juga pengen diperhatiin lebih, itu enggak seperti itu. Dan juga ini tentang emosional juga, apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda itu pastilah ada hal-hal yang miss gitu ya, bentrok gitu. Nah, itu kamu perlu komunikasi yang bagus untuk apa namanya, untuk berbagi. Oh, aku tuh kayak kayak gini tuh nggak bisa, kayak gini gitu nggak bisa gitu. Itu cuman kan ada koridor tuh karena memang pernikahan itu menuju supaya dekat sama Allah Subhanahu wa taala ya sudut pandangnya itu atau cara atau pola dalam pernikahan itu ya sesuai dengan apa yang udah diterapkan gitu. Apa yang sudah dikasih gitu. Kita tuh tinggal makan aja sih. Ibaratnya kalau ibarat tuh Allah udah nyajiin gitu. Kita tuh tinggal makan aja. Seperti itu. Gitu sih. Jadi nggak apa-apa kalau kamu selama dari itu nggak membuka untuk orang lain itu nggak apa-apa. Kalau kamu memang belum siap. Oke. Ini terkait dengan buka hati ya. Tapi Kak, dari yang paling Kak Fajar bahas tadi itu terkait dengan kesiapan kamu dalam menentukan kamu tuh udah siap atau belum untuk menikah ya. Itu kan, Iya. iya betul kan Fajar? Ya apalagi kan setelah dari nikah tuh ada harapan pengen punya anak. Nah itu kan perlu ilmu lagi. Jadi Iya. nikah itu jangka panjang Yang planningnya. Mau tinggal di mana itu penting bro. Hmm, Tinggal di mana kalau contoh kayak kita tinggal ngontrak aja gitu. Nah itu harus dibicarakan gitu, harus lebih dalam. Maka ada sesi di mana kalau di taruh itu ada hitbah namanya hitbah, bukan hitbah, apa namanya bertukar CV gitu. Di situ ada dikasih prinsip, terus juga tinggal di mana, pendapatan berapa gitu. Nah itu nggak apa-apa kompleks pertanyaannya gitu. ya, itu terkait dengan kesiapan sih. Tapi di sini Hmm. kalau aku ngelihat secara umum, karena kan ini membuka hati kan dia bilang bukan aku belum siap untuk menikah gitu ya. Karena Ya, ya kalau aku ngeliatnya
karena memang betul sih kebanyakan dari kita itu kalau kita lagi serius-seriusnya lagi hijrah gitu ya, serius-seriusnya lagi pengen deket sama Allah, tiba-tiba aja eh orang orang yang nggak dikenal tiba-tiba deketin kita gitu ya. Ada aja sesuatu yang ngebuat kita tuh kayak hijrah. Ini contohnya hijrah dari Iya, interaksi sama lawan jenis gitu ya. Contohnya iya, hijrah dari interaksi lawan jenis gitu, ataupun hijrah dari pacaran gitu ya. Nah, ketika kita lagi fokus-fokusnya tuh hijrah, ada aja iya, orang yang deket gitu ya, deketin kita, iya. ataupun mungkin ada orang yang buat ngeganggu perasaan kita, yang tadinya kita tuh nggak ngepikirin dia, tiba-tiba dia ngechat kita, jadi kepikiran gitu ya. Nah, itu salah satu tantangan dari hijrah gitu ya. Tapi kalau seandainya di sini konsepnya itu membuka hati untuk ke jenjang pernikahan, tadi sama kayak Kak Fajar tadi, karena kan kalau pernikahan itu banyak sesuatu yang harus dipersiapkan, bukan terkait dengan perasaan aja gitu Iya. ya, bukan terkait dengan Ah, perasaan aja kayak dibilang Kak Fajar tadi. Tapi maka jangan sampai ini kan, jangan sampai ketika kita mau melupakan seseorang malah perasaan kita apa namanya timbul gitu. hmm, Eh, contoh kalau saya kita baru hijrah nih gitu, baru hijrah, pengen ini coba kita kaitkan ya hijrah nih, pengen ada banyak sih kasus gitu kita hijrah, kita fokus pada diri kita, tapi masih ada tersisa ingatan kepada orang lain, itu mm-mm. nikah itu malah jadi sebuah pelampiasan. Salahan ini. Masih ada perasaan gitu karena kecewa dengan orang lain, udah nikah sama orang lain aja. Itu banyak banget nih kasusnya. Malah itu jadi kan nggak terukur gitu, kayak seolah jadi balas dendam dengan diam gitu ya. Ya, ya, Gitu itu yang bahaya banget. bahaya, bahaya. Ya, kalau ini kan dia bilang membuka hati, berarti dia tuh mungkin pernah dekat sama sama orang lain gitu ya, yang membuat dia tuh nggak mau membuka hati untuk orang lain ya. Tiba-tiba ketika dia lagi proses untuk memperbaiki diri, mungkin ya, biar nggak keinget lagi sama orang itu dan nggak mau membuka hati lagi untuk orang lain dulu. Dan dia bilang di sini banyak orang yang datang gitu ya kepada kita. Apa yang bisa dilakuin ya tadi? Kalau kamu fokusnya kepada memperbaiki diri kamu, untuk mempersiapkan diri kamu untuk ke jenjang yang lebih serius, ke pernikahan gitu ya, ataupun mungkin untuk menghindarkan dari sakit hati. Karena kan kalau seandainya kamu justru menanggapi orang-orang yang datang kepada kamu gitu ya, ini konotasinya lawan jenis ya, bukan kalau pertemanan kan kita nggak mungkin kita menghindar kalau pertemanan kalau ada orang yang pengen berteman sama kita ya. Tapi kalau seandainya konotasinya di sini kita lagi berbicara tentang lawan jenis yang mendekati kita gitu ya. Ketika kita lagi fokus untuk memperbaiki hati kita karena sebelumnya mungkin kita tuh terlalu terbuka sama seseorang ataupun kita mungkin terjebak pada pacaran gitu ya sehingga kita tuh kayak sakit hati banget sama seseorang itu dan fokus kita untuk biar hati kita tuh nggak sakit hati lagi sama seseorang sehingga kita tuh menutup hati kita untuk orang lain gitu ya. Tiba-tiba di sini si siapa nih Mbak Siti ini bilang ketika lagi fokus-fokusnya menjaga hati kita banyak orang yang datang ke diri kita untuk mungkin sekedar menyapa atau mungkin yang ngebuat hati kita tuh malah keganggu nggak bisa fokus lagi gitu ya. Nah kalau menurut aku sih kalau seandainya fokusnya Mbak Siti itu untuk memperbaiki diri, untuk biar hatinya itu nggak sakit hati lagi sama orang lain ataupun nggak bisa biar nggak terjebak lagi ke pacaran tadi, biar nggak terjebak lagi ke hubungan yang tidak diridhoi tadi, ya tadi orang-orang yang datang itu nggak usah ditanggapin lagi, nggak usah ditanggepin, fokus aja ke diri Mbak Siti. Kan itu hak kita ya, hak kita untuk nggak nanggepin orang yang hanya modus gitu ya. Hak kita untuk nanggepin orang yang datang hanya cuman untuk menyapa kemudian pengen tahu tentang kita kemudian pergi gitu ya. Kita kan udah tahu tuh mereka tuh datang ke kita cuman sekedar untuk mungkin pengen deketin gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti ke pacaran. Kita kan udah tahu tuh kalau ujung-ujungnya ke pacaran kita wajib menghindar kan daripada kita menghindarnya ketika udah terjadi hubungan, lebih baik kita menghindar sebelum terjadi hubungan. Ya tadi ya, kita menolak orang-orang yang datang kepada kita dengan tujuan tadi. Kalau sana tujuan mereka untuk deketin kita, untuk ngajak kita pacaran, lebih baik kita hindari sejak awal mereka datang. Kalau aku gitu ngeliatnya. Karena banyak sekali orang itu eh, dia lagi sakit hati nih, dia lagi sakit hati. Tiba-tiba ada orang lain yang datang, dia ngechat, ngasih perhatian. Ujung-ujungnya terjadi hubungan yang tidak diinginkan gitu ya. Hubungan pacaran gitu ya sama si orang yang baru datang tadi. Dan setelah itu pasti terjadilah pertengkaran dalam hubungan dan sakit hatinya malah dengan orang yang baru. Jadi kalau dari aku untuk si penulis atau si Mbak Siti ya, Mbak Siti
Kalau seandainya kamu fokus untuk memperbaiki diri kamu, fokus untuk menjaga hati kamu biar nggak sakit hati lagi, ya orang-orang yang baru datang tadi, orang-orang yang datang dan kamu tahu tujuannya itu hanya untuk deketin kamu, ujung-ujungnya mau ngajak pacaran, ya hindari dari awal. Hindari kedatangan mereka, ya nggak usah ditanggapin, kamu punya pilihan itu, dan kamu berhak untuk menutup komunikasi sama lawan jenis. Dan fokus saja kepada diri kamu, fokus saja kepada apa yang kamu lagi usahain untuk menjadi lebih baik. Itu itu teman-teman untuk malam hari ini. Kak Fajar ada tambahan lagi? Yang bagian mana nih? Nggak apa-apa. Kalau ada tambahan lagi terkait dengan apa yang lagi dibahas, apa ini? Membuka hati ini. Baik Kak, terima kasih tuh Mbak Siti yang lagi bahas di kolom komentar, ataupun dari cerita-cerita yang kita udah bahas tadi ada yang mau dibahas lagi boleh. Ya dari setiap yang udah Hmm, di share ya sama apa beberapa. namanya Praka gitu, dari cerita-cerita yang ada kan, segala sesuatu itu kan sebetulnya itu adalah hujan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita harus kenal nih hujannya itu apakah memang kita yang lakuin, maka kita tuh dikasih Allah ujian, apakah memang Allah tuh ngasih hujan bukan apa namanya, bukan hal-hal yang kita bikin gitu. Nah kita harus tahu itu, karena kenapa, kalau seandainya ada ujian yang kita dapat nih, ujian dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, cobaan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi ada sesuatu yang kita sadari bahwasanya itu tuh kesalahan kita. Nah, dan itu cepat-cepat kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera minta maaf gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf bahwasanya yang kemarin, karena itu kamu sadar bahwa itu kesalahanmu, ya sudah, responmu ialah gimana caranya supaya kamu balik lagi gitu, balik lagi ke yang sekarang, lupain yang pada masa lalu itu, jadiin pelajaran. Nah, yang kamu lihat adalah bukan tentang masa lalumu itu tadi, tapi gimana caranya supaya sekarang itu jadi lebih baik lagi untuk ke depannya bagaimana, bikin planning, bikin rencana. Karena ya, kita kan nggak tahu nih hidup sampai berapa lama gitu. Cuman kalau seandainya dari kita itu udah memplanning diri, me mempakemkan diri untuk berbuat baik lagi dari setiap waktunya. Ya kita nggak tahu waktu itu, sampai kapan kita hidup gitu ya. Walaupun saat ini kita masih euforianya muda, bersemangat gitu ya, tapi kita harus punya planning yang lebih baik supaya kita tuh sadar bahwasanya, waktu tuh sebetulnya singkat banget. Nah, dengan waktu yang singkat ini, waktu itu nggak bakal bisa kembali lagi. Ada sebuah pertanyaan, di dalam satu podcast ya. Orang orang salah satu dia triliuner gitu. Apa yang kamu mau invest supaya kamu apa namanya? Intinya apa yang kamu mau invest dengan kekayaan yang sudah kamu ada. Salah satunya apa? Aku pengen balik lagi, kalaupun misalnya aku bayar sekarang dengan kekayaan aku yang ada, aku pengen balik lagi ke yang masalah-masalah yang sebelumnya. Apa yang bisa diambil hikmah? Ya waktu itu berharga teman-teman. Waktu itu nggak bisa kita bayar. Kita nggak bisa kalau seandainya kita udah ngelewatin waktu yang sekarang, mau balik lagi itu nggak bisa. Tapi kalau seandainya uang itu, seandainya udah habis, bisa jadi kita bakalan dapat, bisa jadi enggak. Itu kan antara dua. Cuman kalau udah lewat, kita nggak nggak fokus dengan kebaikan-kebaikan yang ada, nggak fokus untuk berubah, itu bakalan terbuang sia-sia waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala udah nge-spill kita bahwasanya manusia itu, di surat Al-Asr gitu ya, manusia kita tuh bakalan terus merugi, manusia itu. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang sabar gitu. Gitu. Jadi sebisa mungkin fokus dengan diri teman-teman, terus juga jangan sia-siakan waktu gitu. Waktu itu seperti halnya, kalau nggak kita seperti pedang gitu, kalau nggak kita tebas ya waktu itu bakalan menebas kita gitu. Tinggal tinggal yang mana yang paling cepat gitu untuk apa namanya, untuk kita manfaatin waktu itu. Itu sih. Oke, wah itu pesan dari Kak Fajar buat beberapa cerita dari pada malam hari ini ya. Karena kebetulan pada malam hari itu ada beberapa cerita yang masih berkaitan, karena kan terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Karena
Sini menurut aku teman-teman yang udah nulisin, teman-teman yang udah nyimak apa yang udah kita bahas dari awal sampai akhir gitu ya. Kita tuh bisa lebih fokus kepada apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Jangan fokus kepada yang sudah terjadi, sesuatu yang nggak bisa kita lakukan di luar kendali kita. Kita tuh seringkali kecewa karena hal-hal seperti itu. Jadi kita coba untuk fokus kepada diri kita, fokus kepada apa yang bisa kita lakukan, fokus kepada sesuatu yang menjadi kendali diri kita. Itu yang bisa kita lakukan dan itu lakukan dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah standby dari awal sampai akhir, udah nyimak ya, udah nyimak ceritanya. Mungkin ada ceritanya yang dibacain ataupun belum dibacain, saya mohon maaf. Insya Allah di pekan depan kita bakal ketemu lagi di segmen dibacain dengan cerita yang mungkin agak berbeda juga ya. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Fajar udah nemenin saya. Kak Fajar, terima kasih Kak Fajar untuk malam hari ini. Next time kita bakal ketemu lagi di sharing-sharing lain atau mungkin di agenda lain bacain di pekan yang berbeda gitu ya. Insya Allah bakal ketemu lagi dengan Kak Fajar ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Iya, sorry aku anulir dulu tadi, bukan yang bersabar ya, beriman dan beramal soleh. Oh yang tadi ya. Oke, beriman dan beramal soleh. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join dan sampai jumpa di segmen dibacain di pekan selanjutnya. Untuk mengambil keberkahan kita pada malam hari ini, mungkin sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis biar perkumpulan kita pada malam hari ini bisa ada berkahnya ya. Bismillah. Saya Hyung Praka, pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di agenda segmen dibacain pekan depan. Sampai jumpa di next agenda. Saya see you. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.